kesurupan. Bacain ya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru itu aja udah getar dia bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, serupan langsung. Jangan ikut campur kamu. Bener tobat gak? Ntar masih nerima duit, ngeliat duit, nyantet lagi. Bener nenek udah tobat. Istighfar nih, aneh ajak istighfar bareng-bareng bang, nangis. Ya udah ya, cu kata dia. Maafin nenek mau tobat. Takut nenek. Usia nenek mungkin nggak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis Islam nih kata teman anak ini di situ. Jenis Islam nih. Terima kasih ya sudah bikin nenek disebut namanya tuh sama dia tobat. Alhamdulillah. Kamu siapa? Saya jin muslim yang ada dekat rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2014 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Tori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Ale sehat? Alhamdulillah. Wah, saya diduluin nih nanyanya ya. Aturan saya yang nanya, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Tadi perjalanannya gimana, Bang? Lumayan padat merayap lah. Padat merayap ya. Bekasi lah ya. Udah biasa. Bang Tori ini dari mana sih, Bang? Lebak Bulus. Lebak Bulus ke sini ya kurang lebih kalau pakai mobil tadi ya, pakai mobil. 1 jam 2 menit. Hah? Di map. 1 jam 2 menit? 1 jam 2 menit. Oh, enggak jauh dong. Enggak. Biasanya sampai macetnya aja 2-3 jam. Oh gitu. Iya. Itu macet total itu. Oke. Jadi Bang Torik ini adalah ahli apa ya kalau disebut ruqyah gitu, Bang? Ya, peruqyah ya teman-teman. Nah, sudah banyak pasien-pasiennya yang diruqyah sama Bang Torik ini. Dari orang terkena santet, guna-guna segala macam kayak gitu, Bang ya. Oke, Bang, ini boleh di spill sedikit aja dulu seperti apa sih ruqyah atau pasien yang pernah Bang Torik ruqyah ini? Sedikit aja kisi-kisinya, Bang. Sedikit ya. Awalnya dulu sebelum ruqyah saya pernah jadi korban ruqyah, korban guna-guna, terus berobat, lalu belajar, alhamdulillah bisa bantu orang. Oke, disimpan dulu ceritanya, siap. Bang. Tapi sebelum Bang Torik menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang, mungkin nanti saya mau juga diruqyah, Bang ya. Oh, siap. Ya, insyaallah. Saya penasaran banget nih, seperti apa ya orang-orang yang diruqyah sama Bang Torik ini. Oh gitu. Mencekam sepertinya. Oke, mungkin langsung aja kali, Bang ya. Boleh. Oke, silakan Bang Torik. Jadi awal mulanya sebelum saya bisa belajar meruqyah, saya terlebih dahulu korban guna-guna. Tahun 2014 awal mulanya. Kebetulan alhamdulillah ibu saya itu guru ngaji.
Guru ngaji, dia banyak ngajar anak-anak kecil, khususnya Iqra ya. Ya. Kebetulan singkat ceritanya dia punya temen namanya Sekar. Inilah yang bakal jadi inti ceritanya ya. Sekar mempunyai anak 3. Yang paling kecil inilah yang setiap malam diantar untuk belajar ngaji ke ibu saya. Ketika itu setiap saya pulang kerja, saya kan pulang jam 5, nyampe rumah pasti kan maghrib tuh. Selalu udah rame anak-anak kecil tuh bang. Setiap nyampe seru deh ya kan, rumah udah rame anak-anak kecil. Saya satu lihat ini ibu-ibu selalu memperhatiin saya bang. Awalnya tuh saya pikir mungkin biasa temannya mama gitu kan, teman ibu saya juga. Saya balas senyum ya, misi bu itu kan. Lama-lama dia kok seperti tatapannya beda bang. Beda. Kalau kita kan sebagai laki-laki pasti ngerti kan, kalau ini kok cewek ngeliatnya kayak ada rasa nih. Ya bang ya, pasti peka. Dari situ mulai curiga nih, wah jangan sampai dia nih suka sama saya nih ya kan. Nggak lama ada waktu dia terakhir pulang tuh bang, anaknya ngaji pulang terakhir. Ngobrol lah sama ibu saya. Setelah selesai ngaji ngobrol, dia nyari kesempatan tuh, bilang, Umi. Nah jadi ibu saya ini di kalangan di masyarakat dipanggilnya Umi. Umi, udah makan belum? Belum nih. Ya udah, mau nggak aku beliin makan? Ini kata Sekar. Ya udah, boleh, beli di mana? Tapi jauh, nggak ada nganterin. Tuh anak saya si Torik. Oh iya, Rik anterin. Nah ibu saya nih awal mulanya anterin nih Sekar beli makanan nih sini. Mama lapar kebetulan. Ya udah, jalan lah bang. Berangkat sambil nyari makanan. Singkat cerita di perjalanan dia curhat. Pertama nanya, Bang Torik udah punya pacar belum? Iya, bercandaan gitu. Belum kak, nggak kepikiran sih, pengen serius kerja dulu. Oh gitu, kenapa? Ya belum, pengen aja. Oh iya nih, kakak, dia manggilnya kakak kan. Kakak juga nih bingung, setiap nikah gagal terus. Wah curcol dia bang, curcol, single parent kan ternyata. Akhirnya singkat cerita sampai dah nih ke tempat makanan. Di tempat makanan ini kan harusnya kan bungkus, karena ibu saya udah nunggu. Tapi dia bilang nyari kesempatan, makan aja dulu di sini sambil ngobrol-ngobrol, ya kan. Lantar ibu nungguin, udah nggak apa-apa nanti bilang aja belinya jauh, ya kan, atau ngantri. Ya udah di situ ngobrol bang. Dia tuh bisa banget yang namanya ambil hati kayaknya ya bang. Cara bicaranya bikin nyaman gitu kan. Saya malah di situ ngerasa alhamdulillah, akhirnya saya anak pertama bang. 4 bersaudara, saya anak pertama. Dari dulu saya pengen banget yang namanya punya kakak cewek, supaya kayak saya bisa curhat gitu, kalau ada apa-apa curhat sama kakak gitu. Saya ini ngerasa ini nih bisa jadi kakak saya nih. Saya anggapannya gitu awal tuh bang. Alhamdulillah cerita ternyata dia itu habis cerai, pisah sama lakinya, nggak pernah pulang. Pokoknya dia cerita masalah pribadinya dia. Saya juga bingung, ini kok tiba-tiba dia menceritakan masalah pribadi, kenal juga baru, ya kan. Pulanglah singkat cerita tuh bang, di jalanan. Nah 7 hari setelah kenal sama si Kak Sekar ini, dia bilang sama saya, Torik, aku mau ke Bandung nih besok, nggak bisa nganter anak ngaji jadinya gitu. Oh ya nggak apa-apa kak, yang ngaji kan anak ya, bukan Kak Sekar. Oh iya ya kata dia kan. Ya. Mau kemana sih emang? Ke Bandung? Apa ke Sukabumi? Ke Sukabumi. Mau ngapain ke Sukabumi? Di sana ada orang tua angkat aku. Oh gitu, iya mau main aja gitu. Berapa hari? 3 hari. 3 hari berangkat tuh bang. 3 hari pulang, saya ketemu dia di sini bang. Di sini yang saya bingung. Tiba-tiba yang tadinya saya awalnya pengen nganggap dia kakak, saya jatuh cinta bang.
Oh. Itu aneh. Saya ngeliat dia, ya Allah, ih kok beda banget. Kok jadi cantik, kok ngangenin gitu. Pertama kali ketemu aja udah jatuh cinta tuh bang. Dari situ saya merasa cinta sama dia. Beberapa hari berjalan, saya sering makan malam sama dia. Terutama makan biasalah yang di pinggir jalan tuh pecel ayam. Setiap pulang kerja tuh bang, pasti saya, Kak Sekar, kita ketemuan ya. Aku kangen nih, akan udah ketemu. Nggak tahu bawaannya kangen terus nih, di pura-pura jaim biasa kan. Ya udah, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya, di pecel ayam ini gitu. Tiap malam tuh bang. Padahal habis ketemu kan, sebelum kerja ketemu, kerja pulangnya pengen ketemu lagi, udah malam padahal. Pulang kerja itu kan saya jam 10 malam dari tempat kerja saya. Nyampe rumah hampir 50 menit. Kan malam jam 11-an berarti kan. Iya. Dan itu saya nggak peduli. Intinya saya pokoknya pengennya ketemu dia terus. Nah dari situlah perubahan yang dirasakan ibu saya ya. Subuh nggak pernah bangun saya bang. Biasanya sebelum saya mengenal Kak Sekar ini, sebelum subuh saya ke masjid bang. Suka sholawatan, sebelum ajan kan suka ada tahrim tuh. iya, Saya sholawatan, ajan. Itu hampir setiap hari bang. Alhamdulillah dulu sebelum kenal Kak Sekar. Tiba-tiba kok ini kesiangan dan biasa aja, nggak nyesel. Dan yang bikin tambah lagi nih, ibu saya ngerasain perubahan saya itu emosian. Nah ini poinnya di sini bang. Ketika itu saya rasakan adalah gampang marah, arogan, temperamental, terutama sama ibu saya. Jadi jauh banget ya. Oke. Ternyata jin ini sangat jahat ya. Ketika saya udah mengetahui ini bahwa guna-guna ya, bisa membuat kita jauh dari Allah, bisa bikin kita jauh dari orang tua yang sangat kita cintai. Astagfirullah. Itu belum sadar saya bang. Jadi di sini ketika kita korban, kita nggak bakal sadar bang. Kita merasanya benar. Apa yang kita lakuin nggak boleh ada yang ganggu. Pokoknya saya benar. Nah, ini poinnya nih. Korban guna-guna, korban pelet, merasa benar apa yang dia lakukan. Ibu saya merasa ini udah nggak beres. Akhirnya dia pergi ke gurunya. Gurunya panggillah Aki ya, guru ibu saya. Dia cerita sama Aki perubahan saya, kenapa saya berubah, ceritain terus semuanya sama ibu saya ke Aki ini. Terus Aki bilang, besok malam suruh kemari, coba kita lihat, kita obatin. Ini ada indikasi, ini ada yang ngerjain. Gitu kata si Aki ini bilang ke ibu saya. Akhirnya saya dibilang tuh sama ibu saya, Rik, besok ikut mama. Mau mana sih? Udah ikut ya ke guru mama pengajian. Enggak, ngapain sih? Mau ngapain emang? Tuh. Jadi bang, setiap ibu saya bertanya, saya tuh bawaannya emosi. Setiap ibu saya berbenturan dengan saya selalu pengennya tuh tinggi nadanya. Itu yang saya nggak sadar, tapi ternyata itu yang terjadi bang. Ibu saya yang sadar perubahan saya kan. Akhirnya malam itu dipaksa saya, udah pokoknya ikut. Kamu ini ada yang nggak beres nih. Apaan sih? Udah ikut. Akhirnya ikut tuh. Ikut. Masuklah ke rumah Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, ini Umi. Oh iya, masuk Umi. Ini Torik. Oh iya Torik. Salim ya kan, sebagai orang tua dia kan salim. Masuk ke dalam. Silakan duduk. Gimana? Ini Ki, anak saya yang kemarin saya ceritain. Oh, dia mandangin saya bang. Mandangin saya. Tiba-tiba saya nunduk di situ. Nunduk kayak takut.
Saya biasa aja tapi nggak tahu kayak ada yang gerakin gitu bang. Oke. Jadi kayaknya pengennya gelisah, was-was gitu, cemas. Tiba-tiba Ki bilang gini sama ibu saya, bener nih ada yang ngerjain. Dengan tatapan mungkin ya Allahu alam ya. Orang berilmu itu kan rahasia Allah bang ya. Sekali ngelihat mungkin Allah kasih dia kelebihan, bisa mendeteksi dari cara memandang. Akhirnya saya dikasih air, disuruh mandi bang. Dimandi nih, kamu minum terus mandiin ya. Di situ saya langsung bang ngerasa tuh enteng banget badan. Ngerasa entengnya luar biasa. Mata tuh biasanya kan buram tuh. Semenjak kenal ke sekarang buram tapi nggak sadar. Pas lagi udah diobatin itu baru kok terang banget. Kemarin redup gitu. Kayak ada yang ngalihin gitu. Mata tuh kayak ada ngalangin. Di situ saya suruh minta maaf. Kamu sayang nggak sama orang tua kamu, sama ibu kamu? Sayang. Minta maaf. Oh saya nangis bang. Maafin Torik mah. Selama ini Torik mungkin salah. Banyak ninggalin sholat. Emosian sama mama. Nangis ibu saya tuh. Wah saya nggak pernah lihat ibu saya nangis segitunya bang. Karena saya bang. Padahal saya tiap hari itu ya Allah, apapun yang ibu saya katakan selalu nurut. Mungkin ibu saya ngerasa jahatnya orang bikin anak saya itu sampai dia tuh ngelawan sama ibunya sendiri. Bahkan sholat subuh pun udah jarang, udah gak pernah, kesiangan terus. Kira minta maaf, pulang. Ki makasih banyak udah bantuin anak saya. Sama-sama Umi pulang tuh bang, kan deket tuh dari rumah saya sama ke rumah gurunya ibu saya nggak terlalu jauh, dekat, jalan kaki. Sambil jalan kaki saya bilang, mah emang pas kemarin Torik kena guna-guna itu gimana sih tingkah Torik? Parahnya gimana gitu kan? Ibu saya tuh suka bercanda bang, parah pokoknya, mama dibentak-bentak. Yang bener takut banget, kualat nanti bentak-bentak orang. Serius katanya. Subuh kamu tuh bangun jam 8 bukan langsung sholat. Nasi uduk mah makan dong, man lapar. Awal iya seminggu baru mama sadar ada yang nggak beres nih. Parah bang, perubahannya drastis di situ. Akhirnya yang bener mah, astagfirullah, alhamdulillah masih bisa sembuh. Iya. Terus akhirnya saya merenung tuh bang, bahaya juga penyakit ini. Orang jahat juga ya sampai segitunya, ingin memiliki kita dengan cara yang tidak wajar. Bahaya bang, mengganggu kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa saya bilang gitu? Subuh sholat udah males. Bayangin sengaja ninggalin sholat tuh sengaja, tapi dia tidak merasa dosa bang. Pengaruh jin itu. Sama ibu kita harus patuh kan. Ngomong aja dalam Al-Quran, Iya. dosa besar. Saya bentak-bentak bang. Astagfirullah. Di situ saya ngerasa bahaya nih. Saya harus bisa bantu nolongin anak muda di luar sana yang sama seperti saya. Langsung saya sampaikan keinginan saya, mah, Torik pengen belajar kayaknya nih. Ini bermanfaat nih mah, karena bahaya. Apalagi santet. Wah, bisa meninggal orang mah. Oh iya juga ya. Ya udah dah, kamu serius mau belajar? Bener mah, insya Allah pengen belajar. Ya udah besok mama anterin ke rumah Aki ya. Bener ya? Iya, ya udah. Jalan dah tuh. Singkat cerita udah dah. Waktu itu saya ke rumahnya hari Sabtu, bang, malam Minggu. Datang ke rumah Aki. Assalamualaikum. Belum ada jawaban tuh bang. Assalamualaikum. Ketiga ada jawaban, ternyata Aki lagi ada tamu. Kita suruh nunggu sebentar. Ternyata Aki ini Masya Allah bang, banyak memberikan manfaat. Nah ini semakin saya menjadi motivasi. Wah ini nih bener nih, bisa ngasih manfaat untuk orang lain, bisa menjadi akur ibu sama anak. Wah harus belajar. Wah semangat tuh bang. Akhirnya giliran saya tuh sama ibu saya. Kenapa lagi Umi? Kumat lagi? Enggak ini si Torik nih katanya mau ngomong.
Waduh, Torik mau ngomong apa, kata Aki nih ya. Aki juga orangnya humble banget bang, gampang akrab gitu. Walaupun berumur, senang bercanda dia. Waduh, seneng banget anak bener. Kalau ngelihat orang tuh yang bener-bener murah senyum, senang bercanda tuh kita pasti gampang akrab ya bang. Akhirnya gini Ki, saya kan kemarin merasakan banget tuh diceritain ibu saya ketika saya jadi korban guna-guna. Waduh, bahaya Ki ternyata. Oh, emang bahaya. Kamu tuh ngelawan tuh sama Umi, nangis Umi tiap hari tuh. Iya, itu yang saya pengen hindari. Saya pengen bisa bantu orang-orang yang seperti korban seperti saya. Bener bis, mau belajar. Iya Ki. Tapi kamu ini ada kesombongan nih. Saya nggak tahu ya bang ya. Allah alam dia ngelihat dari mana, mungkin dari cara bicara saya atau dari pandangan saya. Dia bilang kamu balik lagi seminggu, kamu hilangin dulu kesombongan kamu. Kamu hilangin dulu merasa benar kamu. Pulang tuh bang. Ya udah Ki, makasih ya. Saya bakal berusaha untuk menjadi lebih baik. Pulang tuh sama ibu saya, pamit Ki, pulang dulu ya. Assalamualaikum. Di jalan saya cerita lagi sama ibu saya. Mah, kok nggak langsung diterima ya? Ya itu kan kata Aki kamu masih ada sombong. Kesombongan di mana ya mah? Tolong kasih tahu biar Torik bisa periksa, perbaiki. Ya mama juga nggak tahu, kan kamu yang tahu di dalam diri kamu sendiri. Waduh, iya ya, coba deh mah. Nanti Torik merenung apa kesalahan apa, kesombongan apa yang ada di dalam diri Torik. Ya udah, sholat malam nanti malam, sholat subuh lagi di masjid. Iya, alhamdulillah bang, mudah tuh untuk sholat subuh lagi di masjid. Alhamdulillah, seneng banget anak tuh. Singkat cerita, minggu depannya nih setelah saya merenung, hari Sabtu tiba-tiba ditelepon sama teman saya yang udah lama nggak pernah ada kabar. Telepon, siapa nih? Saya angkat. Assalamualaikum Bang Torik. Waalaikumsalam. Ini aneh. Siapa ya? Aneh. Anggaplah namanya Bang Haji lah ya. Ini aneh Haji. Astagfirullah, kemana aja ente? Ada ah. Besok mau nggak ikut? Kemana? Ke Sentul, pengajian Kiai Haji almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Yang udah almarhum sekarang ya. Iya. Dulu belum meninggal tuh bang. Oh, besok pagi Minggu. Iya. Gimana ya? Ya boleh deh. Mumpung libur nih. Ya udah, akhirnya besok tuh singkat itu bang. Subuh-subuh dia nyamper saya. Naik motor, ya kan. Jalanlah kita dari Jakarta Timur ke Sentul. Aman tuh bang, perjalanan. Nanya sambil cerita-cerita, satu motor berdua tuh bang. Motor dia kebetulan. Lu apa kabar, kemana aja kok tiba-tiba nongol ngajakin ngaji? Ya bagus dong, ya alhamdulillah. Langsung ngajakin ngaji kan. Daripada ngajakin yang lain ya kan. Iya bener-bener. Iya nih aneh sekarang biasalah sibuk bisnis kata dia. Oh, alhamdulillah deh, iya. Hujan. Tiba-tiba mendung hujan. Hujanan dong bang. Hujanan. Udah berhenti, lanjut lagi nih. Ban bocor. Di situ saya bilang ini. Saya merenung dalam hati. Astagfirullah, apa karena dosa saya yang banyak? Apa karena kemarin saya banyak ninggalin sholat subuh? Allah nggak ridho nih saya datangi majelis mulia. Bener gak? Majelis itu mulia kan? Hanya orang-orang yang dipilih Allah yang bisa datang ke majelis ilmu, majelis zikir. Merenung tuh bang, saya istighfar ya Allah, izinkan saya untuk mendekat lagi kepada Engkau ya Allah. Ngantri tuh, diselak bang, itu aduh emosi saya. Bang, ini kan yang tadi ngantri tuh saya duluan bang, sama teman saya nih bang. Kenapa dia duluan yang baru datang? Ya motornya lagi di situ. Saya dari tadi ngantri sini. Wow, emosi tuh bang. Wah, itu luar biasa tuh. Ada apa sih nih? Wah, saya bingung bang. Wah, apa nggak ridho Allah ya? Pengen datang ke majelis nih. Akhirnya ditambal tuh bang. Datanglah ke tempat Kiai Haji Arifin Ilham. Duduk. Kebetulan itu udah penuh banget tuh, masya Allah. Saya dapat di tengah-tengah bang. Kebetulan pas saya baru duduk, nggak lama tuh Kiai naik ceramah. Singkat cerita, pas lagi di pertengahan dia bilang gini bang,
Wahai jamaah sekalian, beristighfarlah 1000 kali dalam sehari. Janji kepada diri sendiri beristighfar 1000 kali. Untuk apa? Untuk menghancurkan rasa kesombongan di dalam hati. Untuk menghancurkan rasa yang ada di dalam hati, merasa benar. Nangis bang di situ, langsung saya kejar. Ya Allah, ini jawabannya. Kemarin kan saya suruh ilangin dulu kesombongan. Aki bilang kan gitu ya, ilangin dulu merasa benar. Wah, kalau ingat situ bang, aneh, sedih bang. Begitu Allah tuh kalau kita udah mau kembali kepada Allah, Allah bahkan lebih sambut kita lagi bang. Bener bang, demi Allah bang. Di situ saya langsung, ya Allah, alhamdulillah, jawabannya ini. Saya janji sama diri saya, istighfar 1000 kali bang. Terus istighfar, sholat malam, subuh ke masjid. Demi apa? Dapat ridho Allah dan dapat ridho orang tua. Dan bisa sesuai dengan hadis Rasulullah, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Itu saya kejar bang, pengen saya dapat itu, bermanfaat untuk orang lain. Seminggu saya jalani ini istighfar 1000 kali. Sabtu depannya ke rumah Aki. Seminggu tuh bang ya, pas ya seminggu. Mah, anterin lagi dong ke rumah Aki. Yakin? Emang udah hilang sombongnya? Belum tahu sih, nggak ngerasa kan, sombong nggak ngerasa kali bang, orang yang ngerasa. Tapi sih insya Allah lah, aku udah tobat, udah bener-bener berserah diri kepada Allah. Ya udah, ntar mama anterin. Tek singkat cerita udah di rumah Aki nih. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, masuk tuh, duduk. Ini anak saya Ki. Gimana Rik? Ki, udah bisa diterima belum? Mandang saya lagi bang. Boleh, kamu Aki ajarin ya. Wah, di situ saya alhamdulillah sujud syukur, peluk ibu saya, salim sama Aki. Tapi kamu bener-bener siap ya untuk serius belajar. Itu digembleng kurang lebih 6 bulan bang. Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan serius tuh. 6 bulannya lagi tuh saya yang perdalam diri gitu. Di situ banyak sekali yang diajarkan Aki tuh ilmu ruqyah, terutama ruqyah syariah ya, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah dari situ tuh bang, saya digembleng sampai dikatakan sama Aki ini, saya murid yang paling bebel. Iya bang. Tapi yang anehnya, saya nggak kesel bang, udah nggak ada emosi. Dikatain oon, bebel, susah kata dia, terima pelajarannya susah. Malah jadi motivasi, besok harus lebih baik. Di situ untungnya bang, aneh, jadi di situ hilang tuh rasa emosi, baperannya hilang. Akhirnya semangat belajar. Singkat cerita, aneh diizinin untuk meruqyah orang lain, ngobatin orang lain. Nah, di sini pernah diangkat ya. Pernah diangkat ceritanya di channel sebelah. Tapi yang saya akan ceritain di sini adalah pasien-pasien yang mungkin beda ya, kena santet mungkin. Jadi gini bang, ceritanya. Pasien saya pernah saya nanganin, itu dia tuh istri kedua. Ya, mohon maaf ya, nggak bisa sebut nama lah ya. Pokoknya dia ini posisinya istri kedua. Dan ternyata istri pertamanya ini belum ridho bang. Nggak ikhlas lah ya. Dia nggak mau yang namanya diduain, dimadu. Akhirnya apa? Setiap hari itu istri keduanya ini perutnya sakit terus. Pokoknya tiap malam tuh nggak bisa tidur, sakit terus. Berobat. Nggak ada apa-apa. Medisnya nggak ada apa-apa, bingung dia bang. Terus sampai sebulan bang. Salahnya dia tidak ruqyah awalnya ya. Mungkin nggak kepikiran kali. Dia cerita begitu, sebulan terdeteksi penyakitnya baru bang. Jadi gini, kalau kiriman itu tidak cepat-cepat ditangani, itu pasti merembet ke medis bang.
Ini yang bahaya. Bisa jadi kayak dia ntar kedepannya kena penyakit Nah, malah gitu ya. itu kayak jantung koroner pun Mm-mm. itu bisa jadi kiriman, Bang. Jantung koroner ya. Mm-mm. Masya Allah. Karena apa? Dia sakit nyesek, nggak pernah berobat dengan Al-Quran. Akhirnya jantung koroner. Sampai kena jantung koroner pun bisa diruqyah, Bang. Bisa insya Allah. Asal apa? Pengobatannya benar dengan cara syariah. Bukan dengan cara kedukun lagi. Bukan. Bang, saya disantet. Yaudah kita pergi ke dukun yang lebih sakti. Waduh. Oh, adu Salah. dukun jadinya. Adu dukun, adu jin. Nggak bener, ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawannya dengan apa? Al-Quran. Ruqyah syariah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya singkat cerita tuh, Bang, dia datang ke rumah saya. Datang menceritakan awalnya dia nggak menduga istri pertama nih, Bang, bukan seujon ya. Awalnya dia nggak menduga ke situ. Tapi ternyata istri pertamanya sendiri yang nelpon, ngancem. Itulah ya kesalahannya. Orang kalau udah benci kadang-kadang meluapin. Iya, membocorkan kejahatannya dia. Awas lo, gue bikin lu mati. Timbullah seujon ke istri pertamanya. Dia tidak mau lakinya itu warisannya jatuh ke istri keduanya ini juga. Harusnya kan rukun lah ya. Yang penting sama-sama dapat nafkah lahir dan batin. Ini dia nggak redo. Singkat cerita dia ruqyah tuh, Bang, di rumah saya, Bang. Kesurupan. Bacain ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru itu aja udah getar dia, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, serupan langsung. Jangan ikut campur kamu. Hei, siapa kamu? Jangan ikut campur. Gak perlu tahu kamu siapa saya. Ibu ini sudah datang ke sini, itu jadi urusan saya. Ini hamba Allah yang ingin bertaubat kepada Allah. Kamu siapa? Gak perlu tahu siapa saya. Kamu harus keluar dari tubuh ibu ini. Tidak akan pernah keluar saya. Loh, kenapa? Kamu saya bisa hancurkan dengan ayat-ayat Allah. Tidak takut. Wih, itu, Bang. Jadi jin itu tipikalnya sombong. Tidak takut. Aneh ngajin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panas. Tadi ngomong tidak takut. Iya. Itu tipikal jin. Makanya gak usah takut sama jin. Mereka tuh lemah ketika kita yakin kebesaran Allah. Yakin. Lemah dia. Perkataan dia yang bikin kita jiper. Lu bakal mati sekeluarga. Buktiin aja. Buktiin. Gak bakal bisa, Bang. Gak bakal bisa. Aneh udah sering itu. Buktiin. Silakan bunuh saya. Gak bakal bisa. Karena Allah yang berhak untuk mencabut nyawa manusia. Omongannya besar. Ketika saya ngajin kepanasan. Ya kan? Saya siksa lagi dengan ayat-ayat Allah yang berikutnya. Wah, menjerit-jerit. Akhirnya apa? Ampun. Ampun. Suruh siapa kamu? Namanya disebut. Wah, nama istri pertamanya, Bang. Makin yakin. Bocor. Istri pertamanya. Wah, di situ ada adenya. Adenya namanya Ivo. Nanti ini juga bakal saya ceritain Ivo ini nih. Dia juga banyak mengalami hal gaib, Bang, hal mistis. Akhirnya apa? Keluar. Taubat kepada Allah. Takut sama Allah. Siapa Allah? Gak kenal, Bang. La ilaha illallah. Mau masuk Islam apa enggak? Kalau saya gitu, Bang. Kalau saya metode ruqyah, ketika meruqyah pas banget dia kesurupan, pasti di akhir saya akan mengajak dia mau masuk Islam apa enggak. Kalau dia bukan Islam, kalau jinnya itu Islam, ajak bertaubat kepada Allah. Jangan sampai dia zalim lagi kepada makhluk Allah.
Itu metode saya begitu. Alhamdulillah dia mau. Saya tuntun bersyahadat. Ikuti saya. Asyhadu alla sampai selesai. Akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah. Keluar tuh bang. Pulanglah. Udah gimana perut? Enak bang, enteng banget. 3 hari kemudian datang lagi bang. Datang lagi ibu ini, ibu yang istri kedua ini. Kenapa lagi? Gak tahu nih bang, kok malam saya ngelihat ada pocong di luar. Ah bener, serius bang. Saya lihat di jendela, pocong, saya kaget itu. Oh jangan-jangan dikirimin lagi nih. Nggak lama gitu surupan lagi bang, belum saya bacain tuh. Mungkin dukunnya kesel kali ya, kurang aja. Kemarin anak buah saya udah hilang nih, masuk Islam kan udah nggak balik lagi ke dukunnya bang. Udah dia masuk golongan jin-jin Islam, ya kan, yang beribadah kepada Allah. Akhirnya kita bacain lagi, kamu siapa? Wah, pocong yang malam dilihat bang. Kesurupan pocong gitu. Iya, ternyata malam itu udah dipantau. Padahal udah saya kasih air untuk membentengi rumahnya. Jebol bang, karena dia lupa amalan yang saya kasih. Jadi setiap saya ngeruqyah, setelah saya ngeruqyah, selesai ruqyah, saya kasih amalan untuk bentengi dirinya sendiri bang, sama bentengi rumahnya. Dia lupa baca, jebol, sakit lagi perutnya. Malamnya untung sempat lihat dia. Wah, serem banget bang mukanya bang. Hitam gosong. Wah, pokoknya bau katanya. Ternyata besok kemari berhadapan sama saya pocong itu bang. Kita bacain lagi tuh. Suruh siapa kamu? Oh, kalau ngeliat merinding pasti. Asli. Kalau yang namanya kesurupan itu ya seperti yang dimasuki itu pocong ya, gini-gini bang. Tingkahnya ya beda banget sama ibu yang dimasukinya itu kan. Kamu pocong. Loncat-loncat sana sini. Duduk. Kamu mau bicara baik-baik gak sama saya? Jadi Aki pernah bilang bang, kalau kita ngadepin orang yang kesurupan itu jangan lemah. Duduk ya. Kopi bang, kopi. Kasih kopi, rokok. Harus lebih galak Jangan. lagi. Ya. Harus galak. Karena dia itu udah macem-macem sama manusia. Itu dalam undang-undangnya ada ternyata bang. Ada. Dilarang mengganggu manusia. Sebenarnya ada itu bang. Dalam kitabnya ada. Itu pelanggaran. Nggak boleh ganggu manusia. Makanya kita harus tegas sama mereka. Yang zalim ya, jin Islam biarin, itu saudara kita. Karena sama-sama sesuai dengan hadis Rasulullah, wa ma khalaqtul jinna, sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin Islam beribadah kepada Allah, saudara kita. Nggak usah kita usik. Jin yang seperti ini musuh kita bang. Ya, inna syaitan aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Tuh, jelas di Al-Qur'an dijelasin kan? Akhirnya apa? Sama bang sama sebelumnya. Saya bacain ayat. Kepanasan dia. Dari mana? Di mulutnya dikunci bang sama dukunnya bang. Nggak bisa ngomong. Yeah. Tapi saya pernah diajarin juga sama guru saya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat Sulaiman. Dengan niat buka kunci yang melekat di mulut itu jin, kebuka bang. Ngomong akhirnya dia. Kamu tahu lah, kata dia gitu. Oh. Enggak tahu siapa. Dari mana kamu? Pura-pura. Kemarin teman saya kamu apain tuh? Kok jadi bercahaya? Ah, mau nggak kayak teman kamu? Dipantau bang. Wah luar biasa. Ini kalau kita bicara ranah gaib, akal nggak bisa masuk bang. Iya. Jangan pernah gaib itu pakai logika, nggak bakal masuk. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu hanya sepertiga malam bang. Ya, kalau pakai akal nggak bakal masuk. Makanya di zaman Nabi ketika Isra Mi'raj, sahabat banyak yang murtad. Kenapa? Mana mungkin manusia bisa sampai
Siratul Muntaha ketemu Allah cuma sepertiga malam. Aneh aja ke Jawa ya, ini contohnya masalah aneh aja ke Jawa 12 jam kan gitu. Murtad. Sahabat percaya karena apa? Iman. Akal nggak nembus. Allah itu gaib ya nggak? Akhirnya apa? Saya bacain lagi tuh ayat. Panasan Islam lagi bang. Habis lama-lama nih. Habis lama pasukan dukun ini. Ya kan? Keluar. Masuk lagi bang. Nggak diundang. Tahu nggak yang masuk siapa? Beda lagi. Dukunnya. Jadi gini, sukma dukun tuh bisa masuk. Sukmanya ya. Bisa. Banyak coba tanya peruqyah syariah. Banyak pasti yang nanganin yang dukunnya masuk ke manusia, tubuh manusia pasiennya. Saking dia dongkolnya sama yang ngeruqyah, dia turun tangan. Ini kesempatan saya bang. Kamu ini kurang ajar ya. Kayak manusia ngomong kan beda bang. Beda ngomongnya manusia sama jin tuh beda. Kalau jin yang ngomong kayak agak berinding gitu, ya kan? Gitu kan? Ini kayak, Nek, kamu tahu ya saya udah tua, tobat jadi dukun. Kamu tahu saya dukunnya. Cara bicara nenek udah ketebak. Kurang ajar kamu ya. Ilmu kamu seberapa? Saya ini udah puluhan tahun jadi dukun. Kurang ajar kamu. Saya dibayar mahal sama si It. Saya sebut nominalnya nggak apa-apa ya, 10 juta ke atas. Ya pasaran dukun kayak gitu ya. 10, Ada 12. tergantung. Kalau mau langsung mati 100 juta. Tergantung ini bang. Bahkan peruqyah aja bisa dimatiin kali. Makanya kita sebelum kita terjun ke dunia ruqyah harus belajar membentengi diri. Salah satunya yang diajarkan Rasulullah SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu benteng diri kita bang. Buat abang Ale juga bisa. Gitu ya. Keluar dari rumah supaya enggak dicecer sama jin, diikuti nama jin, baca itu. Atau enggak Bang Ale enggak mau korin. Jadi setiap manusia itu kan ada korinnya bang. Korin inilah yang membisikkan kita kepada kejelekan. Korin inilah yang membisikkan kita kepada kemaksiatan. Alhamdulillah dapat ilmu dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Kenal ya? Ulama internasional, ulama karismatik. Dikasih doanya sama beliau. Masya Allah. Mau tahu bang doanya bang? Cuma baca 2 kalimat ini, korin kita nggak bisa ngikut bang. Korin ya, apalagi jin. Ini korin yang diciptakan Allah. Sholat aja diganggu sama dia. Nggak mempan kita ngajiin mah korin. Lah ini apalagi setan yang lain di pocong nih, nggak bisa ngedeketin kita, nggak bisa. Bacanya cuma 2 kalimat. Bismillahi amantu billah tawakaltu wala haula wala quwata illa billah. Ya itu bacaan. Itu kalau kita setiap keluar tuh. Setiap keluar Keluar rumah baca itu. korin nggak bisa ngikut. Dapat 3 penjagaan. Itu kita baca itu dapat 3 penjagaan. Masya Allah. Diberi hidayah. Maksudnya apa? Dikasih jalan yang benar. Tadinya kita mungkin niatnya mau jelek. Allah rubah jadi baik. Tadinya nggak mau ke masjid jadi ke masjid. Yang kedua dicegah. Dicegah dari apa? Malah bara bahaya, bencana, musibah, was-was. Insya Allah. Ini luar biasa bang. Doa ini. Kalau bisa tiap keluar rumah bacain. Ya. Bismillahi amantu billah tawakaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Mudah kan? Ya. Berarti ini korin itu emang dia yang menggoda kita juga bisa. Nah itu emang dia tugas. Ketika lahir dikasihlah manusia ruh dan si korin ini. Ketika kita bahkan korin ini ketika sakaratul maut pun masih menyesatkan kita bang. Jangan ngucap la ilaha illallah. Udah ingat yang lain. Bahaya.
Bahaya bang. Korin bahaya. Berarti nih kalau misalnya ada orang meninggal, Nah, terus ketemu lagi mirip. banyak nih mirip Itu gitu. korinnya. Itu. Jadi kok gue jadi Serius. merinding ya? Nah, kalau korinnya, kalau orangnya udah meninggal, korin itu masih baru bisa kita musnahkan dengan ayat-ayat Allah. Karena udah jadi jin bingung dia. Istilahnya yang mau digoda udah nggak ada kan, udah selesai tugas dia, tinggal goda-godain yang lain aja teman-temannya nih. Gitu kan. Oke, kadang-kadang rese kan korin yang udah meninggal itu kan, ganggu orang. Akhirnya saya bilang gini bang, kembali ke cerita tadi bang. Nenek-nenek dukun itu saya bilang gini, kebetulan di rumah saya banyak anak-anak kecil. Nek, tuh anak saya banyak anak kecil, nenek pasti punya cucu. Punya nggak? Banyak cucu nenek. Nenek nggak kesian, nenek dapat uang haram, nicu jajan jadi daging. Itu kalau udah uang haram bang, masuk ke dalam tubuh jadi daging, nggak ada ampun dari Allah kecuali dari api neraka. Kecuali dibakar dulu sama api neraka baru bisa kan naik ke atas surga. Ngeri ya? Oh, dari pembalasan nanti itu. Iya, itu kalau duit haram gitu. Ngerinya begitu, makanya ulama terdahulu bilang hati-hati memberikan nafkah kepada istri dan anak. Jangan sampai sebiji nasi masuk yang haram ke mulut anak dan dia jadi daging, itu bakal jadi buruk buat dia. Ngeri bang. Akhirnya dia merenung situ. Alhamdulillah hidayah turun bang, nangis. Nek, tobat ya nek. Udah akhir hidup ini tuh udah buat ibadah aja. Buat nolong-nolong orang yang baik-baik. Saya aja nggak bisa apa-apa nih, baru belajar. Alhamdulillah bisa bantu ibu ini. Seneng hati saya nek. Dia ngedengerin. Dukunnya lemah ternyata hatinya kalau udah ngomong cucu. Ya udah, bener nih nek, bener tobat gak? Ntar masih nerima duit, ngeliat duit, nyantet lagi. Bener nenek udah tobat. Istighfar nek, anak ajak istighfar bareng-bareng bang, nangis. Ya udah ya, cu kata dia, maafin nenek, nenek mau tobat. Takut nenek, usia nenek mungkin nggak lama lagi. Ya udah ya, keluar dia bang, assalamualaikum, keluar. Istirahatkan, minum, masuk lagi bang, beda lagi. Assalamualaikum, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis Islam nih, kata teman anak ini di situ. Jenis Islam nih. Terima kasih, ya sudah bikin nenek, disebut namanya tuh sama dia, tobat. Alhamdulillah. Kamu siapa? Saya jin muslim yang ada dekat rumahnya. Luar biasa bang. Berarti dia lihat kesungguhan neneknya sampai dia udah balik ke sukmanya lagi. Dia tuh bener-bener nangis, bener-bener tobat. Makanya disampaikan kepada saya bang. Alhamdulillah. Wah di situ saya bahagia bang. Akhirnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan itu nggak lama keluar lagi. Jadi dia cuma nyampein doang bang, memastikan. Karena mungkin saya takut ini cuma pura-pura doang dudukun. Ternyata jin Islam yang dekat rumahnya sudah menyampaikan, udah ngeliat sendiri. Saya sempat nanya, kenapa kamu nggak cegah perbuatan dia? Dia kuat. Saya nggak sanggup. Anak buah dia banyak. Tuh. Jin kafir. Nah, jadi jin-jin itu juga ngelihat ilmunya juga bang. Dia nggak sanggup, nggak berani. Dia yang bisa mati gitu. Singkat cerita, alhamdulillah keluar sembuh lah bang. Sampai sekarang sehat walafiat, alhamdulillah. Ini lanjut ke adiknya nih bang. Ivo tadi ada sebut Ivo kan. Nah, Ivo ini anak yang bener-bener indigo lah ya, bisa dikatakan indigo. Ada masalah berarti kan di dalam jiwanya. Karena indigo itu bisa melihat jin-jin kan. Berarti dalam dirinya ada jin. Gitu.
Paham ya? Jadi kalau indigo, kalau ada orang yang bisa melihat jin dengan mata ya, dengan mata telanjang, dengan zohir bukan dengan batin, berarti di dalam dirinya ada jinnya. Ada jinnya bang. Ini saya dapat sahih dari guru saya. Akhirnya apa? Dia ke rumah tuh, nangis bang, sama ibunya bawa. Baru bisa cerita di situ. Kenalin, nama saya Ivo bang, ini ibu saya. Ibunya yang awal cerita, Bang Torik tolongin dong anak saya. Kenapa? Tiap hari kesurupan mulu, saya capek. Ibunya nangis. Saya nggak bisa ngelihat ibu-ibu nangis bang. Pasti Bang Ale juga tuh. Bang Ale kan kelihatannya lembut nih hatinya ya kan. Jangan kan kalau ibu-ibu istri saya nangis saya tinggalin. Saya nggak kuat malah. Tinggalin bang. Iya maksudnya. Oh iya saking nggak teganya. Saking nggak tega. Masya Allah, begitu lembutnya bang. Akhirnya apa? Ya bu tenang bu, ceritain kenapa. Ivo dia mau kerja bang. Setiap di kerjaan digangguin mulu sampai setan, ngomongnya setan ya. Emang awalnya gimana? Si Ivo yang cerita nih bang. Jadi gini bang, saya ini awalnya pulang nih dari dulu sekolah, pas sekolah pulang sekolah lewat kuburan ya kan, dia lihat tuh ada cewek mukanya hancur, terus tangannya juga udah nggak layak lah dilihat lu ya. Akhirnya ke rumah, ikutin dia, ikut sampai rumah, sampai singkat cerita sampai jadi bestie bang. Nah ini wah kalau jadi film bagus nih. Saking apanya, dia tuh dikejar-kejar terus, minta tolong. Jadi gini, si Ivo ini yang ditemuin itu adalah jin korin, korban pemerkosaan. Dibunuh, diikat pakai batu, dibuang ke sungai bang. Tenggelam dong. Makanya sampai detik ini anak itu nggak ketemu. Korin ini minta tolong anterin ke ibu saya kangen sama ibu. Nggak bisa lah kan kata ibu. Ibu masih baru lulus waktu itu. Nggak bisa lah. Di mana ibu kamu? Jauh lagi di daerah Jawa Barat. Apalagi di sono jauh. Enggak, udah kamu pergi. Nggak mau kata dia. Akhirnya dia setiap tidur dia di atas lemari bang. Gini. Selalu dengerin curhatannya Ivo juga. Jadi Ivo ini terbiasa sama dia, jadi lama-lama jadi temen curhat dia. Ini Ivo yang cerita bang ya. Iya Bang Torik, Ivo jadi bestian sama dia. Namanya siapa? Namanya Mia. Dia cerita sama saya tadi, korban pemerkosaan, dibunuh, diikat batu, dibuang ke sungai. Sian. Terus gimana? Kalau kamu kesini, kamu siap kehilangan sahabat kamu Mia. Nangis bang. Mungkin udah lama juga kali dia bersahabat ya. Aneh nggak nanya berapa lamanya dia bersahabat, tapi kayaknya sudah lama. Karena dia ketika ada bilang kalau Ivo datang ke Bang Torik, berarti siap nggak bisa lihat Mia. Kata ibunya apa? Udah biarin aja. Kamu ngapain lagian punya temen setan ya kan? Manusia juga banyak kata ibunya. Ya kan? Akhirnya apa? Kemarin kerja di salah satu Jakarta Pusat ya, daerah Senayan Jakarta Pusat. Itu lagi kerja enak-enak bang, banyak makhluk yang deketin dia. Akhirnya pingsan, dia resign. Begitu seterusnya, setiap kerja ada jin-jin yang gangguin dia, dia nggak kuat kesurupan pingsan. Makanya dia putus asa bang. Dia sampai mengucap bosan hidup karena begini terus, nggak mau bikin orang susah. Wah di situ saya sempat, wah jangan begitu, semangatin dia lagi. Nggak usah takut, sama jin nggak usah takut, kamu harus kuat. Ya, kamu kesini atas izin Allah. Insya Allah Abang Torik bantu Ivo semaksimal mungkin. Tapi siap kehilangan Mia.
Dia diem menangis. Akhirnya apa? Mia masuk. Mia masuk ke badannya Ivo. Nangis kejer. Wah luar biasa bang ceritain. Nangis. Bang Torik. Dia nggak mau kehilangan Ivo. Jangan pisahin Mia dong sama Ivo. Mia udah sayang banget sama Ivo. Ivo tuh selalu ngingetin Mia sholat tuh. Ternyata Ivo ini sering sholat dong. Gitu. Kamu Islam? Iya Islam. Tapi saya hancur. Saya korban. Dia cerita juga tuh akhirnya. Kan tadi udah ceritain ya. Akhirnya gini. Ya udah karena kamu Islam, kamu nggak berjilbab, saya kasih jilbab ya. Boleh. Mau warna apa jilbab? Jadi gini bang. Dunia ruqyah ini apa yang kita niatkan itu bismillah jadi bang. Misalnya contoh nih, kayak waktu itu nih pernah nanganin jin galak lah ya. Aneh ngambil apa wafer. Suka makanan apa kamu? Makanan darah dan daging kata dia. Nih darah dan daging. Wah, udah makan bang. Wah itu benar kayak kesukaannya dia tuh. Dalam hati saya bilang, jadi pahit. Nah ini istri saya jadi tahu nih. Karena dia nanya mulu, kamu berubah jadi apa sih? Kok tiba-tiba dimuntahin? Istri saya nanya gitu terus bang. Akhirnya ketahuan nih sekarang nih tahu dia. Aneh dalam hati. Jadi pahit. Jadi bau. Dia muntah. Wah nih. Walau dalam hati bang. Dalam hati. Istri saya pun nggak tahu dia nanya, ya kamu jadi berubah jadi apa sih? Oh nggak ngasih tahu. Ngapain sih udah nggak usah ditahu lagi. Karena ini nggak pernah ngasih tahu. Akhirnya tahu di sini dia. Muntahin itu, masya Allah. Akhirnya saya kasih jilbab coklat. Aku mau kayak si Ivo. Dia suka warna coklat. Ya udah, akhirnya kan masuk tuh. Tapi please ya Bia, kamu harus bisa move on, melupakan Ivo. Boleh kamu tinggal di rumah Ivo, duduk di lemari, tiduran di lemari, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf Ivo udah nggak bisa ngeliat kamu lagi, nangis, nggak bisa dengerin kamu lagi, nangis. Gimana sih ya, udah lama sering curhat, diingetin sholat. Masya Allah. Ini Anda juga sempat sedih bang lagi waktu nanganin ini. Kok epic banget gitu loh, unik ya. Jarang kan persahabatan sama manusia. Jadi kayak Genie atau Jin dan Jun gitu ya. Iya bener-bener. Tapi dia gak bisa ngabulin permintaan. Cuma jadi teman curhat doang. Akhirnya apa? Saya bilang, ya udah kamu harus terima Ivo itu manusia. Kamu jin. Kamu tugasnya beribadah sama Allah. Udah kamu rajin aja sholat yang rajin. Ya. Biar kembalinya kamu bahagia. Dengan itu ibu kamu juga bahagia nanti. Ya biar tenang. Iya deh Bang Torik kata dia. Keluar tuh. Set. Sadar ya Ivo. Saat itu dia kan belum dibuka. Belum ditutup mata batinnya sama saya kan. Dia ngelihat. Di belakang saya tuh si Mia. Akhirnya si Mia di mana? Belakang. Pakai apaan? Jilbab coklat. Dari mana ya? Dia kaget. Jilbab coklat. Dari mana ya? Bener pakai jilbab coklat tuh. Aneh pastiin buat yang nonton bahwa ilmu Allah tuh luar biasa. Dengan niat bismillah. Jilbab coklat tuh nongol bang. Seperti yang tadi awal, jangan pakai ini, pakai iman. Akhirnya tuh si Mia ini terima bang, bahwa dia tuh emang jin, nggak bisa menyatu dengan manusia karena beda alam. Dan yang uniknya lagi pas lagi Ana udah atas izin lokasi itu jilbab coklat, si Ivo masih sempat ngeliat. Itu kan setelah itu baru Ana tutup tuh bang. Jadi dia ngeliat dulu, dia nyaksiin dulu bahwa Mia benar pakai jilbab coklat. Luar biasa. Mukanya cantik lagi katanya, bersih gitu. Masya Allah. Karena sebelumnya kita ajakin dia istighfar, kembali kepada Allah, benar-benar sungguh-sungguh minta ampun lah ya. Akhirnya Bu, Ibu bener mau Ivo sembuh. Bener Bang Torik, kesian. Dia mau kerja,
susah nyari kerja karena gini terus dia. Ya udah ya, bismillah ya. Ini saya bukan saya yang nutup ya. Karena doa paling mujarab adalah doa ibu. Saya kasih airnya aja, minta sama Allah supaya bisa nutup mata batinnya Ivo. Doain tuh air bang. Nih ibu usapin di mata, pundak, pokoknya di tempat-tempat jin itu masuk. Tutup semua mata batin, terutama di mata ya. Akhirnya pulang dari situ, alhamdulillah kerja bang. Sampai sekarang kerja di Bintaro, nggak ada gangguan. Ivo ini ya. Ivo, nggak ada gangguan, tapi sempat datang kemarin. Oh, oke. Ini udah berjalan hampir 1 tahun bang, ya kan? Kejadian ini setahun aman tuh, berarti kan alhamdulillah diijabah kan doa kita kan. Tapi belum lama kemarin ke rumah dia bilang laporan. Kenapa Ibu? Bisa lihat lagi? Enggak bang, alhamdulillah. Sekarang dia kan ngomongnya imut bang, masih bocah ya. Alhamdulillah bang Torik kata dia. Sekarang mah Ivo udah nggak bisa lihat jin lagi. Cuma kemarin di toilet Ivo kok ngerasa panas banget ya. Gitu toilet. Toilet di mana? Tempat kerja Ivo. Oh, di tempat cewek. Iya, emang khusus di tempat cewek, yang cowok kan beda. Oh gitu. Ini merasakan ada energi gak enak nih bang. Ya udah Ivo ya, abang buka lagi nggak apa-apa. Biar kita tahu siapa sih nih. Nggak apa-apa, tapi tutup lagi ya, kata dia. Okay. Iya, baru buka masuk bang. Kamu ngapain? Kecampur. Nah, surupan lagi bang. Karena aneh buka lah kan. Aneh buka lagi. Oh iya. Kan dia minta buka nggak apa-apa, penasaran. Kok setiap kamar mandi panas? Nggak nyaman gitu. Oke. Tapi Ya, beda lagi nih. Beda. Oke. Itu ternyata penghuni toilet situ. Oh. Nggak suka sama Ivo karena dia orang baik katanya. Siapa ini? Saya jaga toilet. Terus kenapa kamu ganggu Ivo? Habis dianya suka baca, saya panas. Ya biarin. Dia Islam, diajarkan masuk ke toilet baca doa. Dia tuh baca doa rutin yang saya kasih bang. Jadi buat perempuan ya, abang punya anak perempuan, buat istri kasih doa ini bang. Ini doa sahih. Insya Allah ketika dia buka baju, baca doa ini tidak terlihat dari jin. Kan kita nggak rela dong, istri kita, anak kita buka baju, jin bisa ngelihat kan. Oh, baca Bismillahi la ilaha illahu. Udah itu aja. Oh. Simple ya. Simple ya. Ini cuma gitu doang. Bismillahi. Belum punya bini. Belum punya bini. Kita juga boleh, laki-laki. Boleh. Takutnya ada nenek-nenek di dalam kamar mandi. Iya. Kecil amat. Kan gak enak juga bang. Iya benar. Akhirnya baca Bismillahi la ilaha illahu. Gak suka dia. Panas. Kalau buka baju perempuan, anak perempuan sama istri nggak kelihatan sama jin, langsung hilang gitu. Akhirnya saya bilang gini, ya udah, kamu yang mau keluar apa gimana? Anak inilah jangan di situ lagi. Saya kan udah lama di situ kata dia. Udah kamu keluar aja, nggak usah ganggu. Ya seperti biasa saya bacain ayat Allah, kepanasan. Akhirnya dia mau keluar bang. Alhamdulillah, Ivo saya tutup lagi. Terus 3 hari kemudian dia kabarin saya, udah adem bang sekarang. Alhamdulillah. Udah kita pindahin. Kita keluarin tuh jinnya. Alhamdulillah. Akhirnya sampai sekarang Ivo aman. Aman ya. Aman. Terus ada lagi nih bang. Oke. Mungkin karena waktu sudah agak terlalu panjang nih bang, siap. kita lanjut di part 2 kali ya. Siap, boleh, sebelum kita lanjut ke part 2, saya ada pertanyaan sedikit nih bang, yang mengenai si
penasaran sama yang guna-guna atau pelet Pelet. Bang Torik ini Iya, di iya, awal. Ini kan di awal tadi nggak diceritain nih nasib dia terakhir setelah Bang Torik sembuh gitu. Nah dia ini, Oh iya. dia belum nih. Oh, iya, Kenapa? Apakah dia tahu nih kalau peletnya itu ketahuan gitu? Iya, siap. Jadi dia tuh sempet, ya kan, sempet tahu bang, ditelepon sama ibu angkatnya. Oke. Wallahu alam mungkin ibu angkatnya ini dukun ya. Wallahu alam ya. Karena setiap dia dari Sukabumi nih, dari ibu angkatnya, aneh ngeliat dia cantik lagi. Begitu terus bang. Sampai akhirnya aneh ketemu guru ibu saya, baru di situ skakmat. Nah dia ternyata pas lagi saya habis dari guru ibu saya ini, dia merasakan bang. Makanya dia buru-buru apa? Sebelum mungkin dia ngerasanya belum hilang sihirnya, jinnya guna-gunanya itu, ngajakin nikah bang. Oh. Torik bisa ketemuan nggak? Penting nih. Kenapa? Di tempat biasa. Ngajakin nikah. Ah, Torik, kamu mau nggak nikah sama kakak? Ah, nikah. Nah, aneh untung udah sadar kan. Yang bener nikah. Tanya dulu deh sama mama dah. Nggak mau nolak mentah-mentah dong. Nyakitin orang kan. Tanya dulu deh sama mama. Nanti kalau mama oke, ya kita ikutin apa kata orang tua. Bener nih ya. Dia bilang beneran bang sama ibu saya. Malah sebaliknya ibu saya marah banget. Oh. Marah. Oh jadi jadi kan ketahuan. Oh jadi ternyata kamu ya Sekar yang selama ini guna-guna anak saya, bikin saya bertengkar terus sama anak saya, bikin dia nggak sholat subuh. Kamu ya. Disamperin, rumahnya nggak terlalu jauh bang. Oke. Nggak terlalu jauh rumahnya. Disamperin, teriak-teriak ibu saya di depan gerbangnya. Udah mama, akhirnya antum aneh tahu udah pulang. Udah biarin, biar Allah yang balas. Dari situ benci banget, blokir. Kalau sampai kamu hubungin dia lagi, udah jangan anggap mama kamu nih. Endingnya gitu sih bang. Ketahuan juga karena dia ngajakin nikah. Pantesan lu baik, digituin. Baik banget sih bang. Sempet saya dikasih motor. Oh. Udah Motor sport lagi. Sempet. Iya. Wah, sempet diiming-imingin beliin rumah. Ibu saya senang dong. ya. Ujung-ujung ngajakin nikah bang. Di situ ibu saya ternyata wah ada maunya ya. Ya kan ibu saya guru ngaji mungkin nggak terlalu duniawi juga ya. Masa anak gua nikah mah. Tapi sekarang belum nikah nih si Sekar ini. Terakhir sih dia udah nikah. Oh udah nikah. Udah lama banget pas lagi udah kejadian itu dia kabarnya nikah gitu. Ya. Tapi nggak bener lagi bang. Rumah tangga dia gitulah begitu terus kayaknya. Wallahu alam. Ya maksudnya kalau belum nikah mau saya kenalin sama Biar dapat motor. biar dapat motor. Itu bukan sepeda. Iya saya mau minta bikinin itu juga kan ngebiayain bikin base camp studio baru. Oh boleh tuh. Iya biar saya jual ini kameramen editor saya. Jangan bang. Ya. Mantep rambutnya tuh. Bang, kita lanjut ke part 2 mungkin Bang, ya. Siap. Insya Allah. Mudah sehat ya. Iya, Jepeker. Itulah tadi sepenggal dari kisah yang dibawakan oleh Bang Torik selama mengobati pasien-pasien yang beliau ruqyah. Untuk di part 2-nya ini karena di part 1 kita nggak cukup waktu, jadi teman-teman wajib pantengin karena di part 2 ini nanti cerita atau pengalaman Bang Torik selama meruqyah pasien-pasiennya nggak kalah seru, nggak kalah mainstream Bang ya. Horornya, ngerinya. Bahkan ada yang sampai meninggal bang. Oke teman-teman, sampai sini aja penggal dari kisah Bang Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Torik, kita istirahat dulu ya. Siap. Sebat. Tapi nggak ngerokok Bang Nggak. Torik ya. Nanti kita minum-minum aja ngopi Siap, di luar. boleh. Lanjut lagi part 2. Oke. Sampai jumpa.